harus berproses sampai di mana penugasannya ya. Jadi kemarin ada yang nanya, berarti besok presentasi ya? Lah kok presentasi? Berarti kalian nggak lihat jadwal ya. Jadwal presentasi kan udah Ibu jelaskan, ada di pertemuan 12 sampai 16 ya. Dan jangan lupa nanti presentasinya bukan hanya makalah tapi video ya terkait dengan topik yang dibahas ya. Jadi minggu ini sudah mulai berproses dengan pembimbing masing-masing ya. Tentu harus sudah ada bahan ya. Bahan yang sudah kalian kumpulkan dikonsulkan ya, bisa dipakai apa enggak ya. Ingat ya, sumbernya Fundamental of Nursing. Ya, itu buku utamanya. Buku lainnya boleh, tapi yang utamanya Fundamental of Nursing ya. Baru 37 orang lagi. Baik, kita mulai saja karena sudah jam 10 lebih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara Ibu kedengaran nggak? Terdengar Ibu. Terdengar Ibu. Ya, mudah-mudahan nggak putus-putus ya kayak kemarin. Sesuai topik, maka hari ini kita akan membahas konsep dasar kebutuhan nutrisi. Ya, salah satu kebutuhan fisiologis manusia, ya, yaitu kebutuhan nutrisi. Nah, coba. Indriani, sebutkan sistem pencernaan kita dari mana sampai mana, coba apa aja. Izin menjawab Ibu. Ya. Dari mulut, kerongkongan, lambung, terus usus. Taruh sini aja, Ton. Usus besar, rektum, anus. Nah, usus halus berapa? Bagian apa aja? Elsa, coba Elsa dilengkapi Elsa. Dilengkapi jawaban dari Ai. Izin menjawab Ibu. Usus halus ada duodenum, jejunum, dan ileum Ibu. Duodenum, jejunum, ileum. Oke. Tadi sebelum esofagus apa? Amelia Putri. Sebelum esofagus apa Amelia? Izin menjawab Ibu. Kerongkongan. Kerongkongan itu dari mana ke mana ya? Coba Anda lihat ya. Sudah kelihatan belum gambarnya? Sudah terlihat Ibu. Terlihat nggak? Terlihat Ibu. Oke ya. Coba perhatikan. Di sini ada mulut. Ya. Ada bibir, ada gigi, ada lidah, ada palatum, ya. Semuanya ini bagian dari cavum oris, ya. Nah, di belakangnya cavum oris ada faring, ya. Faring baru masuk ke, kan di sini ada faring, ada laring, ya. Laring yang menuju pernafasan, faring yang menuju pencernaan. Kemudian di sini ada kelenjar ludah juga. Ya, baru turun ke esofagus. Ya, esofagus baru ke gaster, lambung, kemudian ke usus. Dapat tadi duodenum, yeyunum, ileum, kemudian ada kolon ascendent, transversum, descendent, sampai ke rektum. Dan ada organ lain, jangan lupa. Ya, ada organ lain yang mempengaruhi proses pencernaan makanan atau penyerapan nutrisi. Ya, di sini ada pankreas ya yang menghasilkan hormon insulin yang salah satunya untuk mengatur
kadar gula darah. Ada empedu, kantong empedu nih. Empedu untuk apa fungsinya? Fitri Alia. Ini Bu, racun. Untuk racun, maksudnya diapain racunnya? Menetralkan racun dalam makan. Dalam makanan. Kalau terkait dengan makanan itu sendiri dia apa? Terkait dengan nutrisi. Kalau tadi kan pankreas tadi menghasilkan hormon insulin yang mengatur kadar gula darah. Nah, kalau empedu apa? Clarissa apa Clarissa? Empedu. Izin jawab Ibu, untuk membantu proses penyerapan vitamin. Kurang kencang Clarissa, nggak kedengeran. Untuk membantu proses penyerapan vitamin Ibu. Vitamin empedu itu mengemulsikan lemak, ya, mengemulsikan lemak fungsinya. Kemudian ada hepar. Di sini hepar untuk apa fungsinya, Sania? Fungsi hepar terkait pencernaan apa, Sania? Dibaca lagi ya anatominya. Yuk. Hati berfungsi untuk menyimpan nutrisi, Bu. Menyimpan. Sebelum disimpan diapain dulu? Metabolisme salah satunya ya. Baik, jadi tolong dipelajari lagi nanti pelajaran topik eliminasi fekal ya. Itu akan ada kaitannya lagi nih dengan sistem pencernaan. Jadi tolong Anda harus hafal betul bagian-bagiannya dan nanti fungsinya ya. Baik, kita kembali ke nutrisi sebentar. Nutrisi adalah proses pengambilan zat-zat makanan penting. Ya, jadi zat-zat nutrisi. Ya, ini menurut Nancy. Nutrisi adalah zat yang terkandung di dalam makanan yang dibutuhkan oleh makhluk hidup. Untuk apa? Untuk dapat tumbuh dan berkembang dengan baik sesuai dengan fungsinya. Kalau manusia kan Anda udah belajar ya konsep tumbuh kembang. Tumbuh kembang sampai usia berapa? Yasmin, tumbuh kembang manusia sampai usia berapa? Anda belajar di KDK kemarin konsep tumbuh kembang. Kita akan bertumbuh sampai usia berapa? Yasmin. Sampai 15, Ibu. 15. Coba Jihan. Usia berapa Jihan? 18 tahun, Ibu. Berapa? 18 tahun. 18 tahun ya. Jadi kalau kita mengacu ke definisi atau undang-undang anak ya, menurut undang-undang anak di Indonesia yang disebut dengan anak itu sampai 18 tahun ya, dari 0 sampai 18 tahun itulah fase tumbuh manusia. Selebihnya kita makan buat apa? Buat pemeliharaan kesehatan. Jadi memang kalau baca buku, beberapa buku yang disebut dengan anak itu sampai usia remaja. Remaja itu ada yang mengkategorikan remaja awal, remaja tengah, remaja akhir. Jadi sebenarnya proses tumbuh manusia itu terakhir yaitu di fase remaja. Setelah lewat masa remaja nggak akan Anda tumbuh lagi. Ya. Tumbuh terus nanti jebol genteng dong kamu tuh berdiri di ruangan. Ya. Dia ada batasannya sampai usia remaja. Makanya usia remaja, usia-usia kalian itu dioptimalkan untuk pertumbuhannya. Nanti kalau sudah usia lewat itu tidak ada lagi ya nutrisi yang kita makan hanya untuk pemeliharaan kesehatan
Ya, di bawah ada juga yang mengatakan bahwa nutrisi adalah substansi organik yang dibutuhkan organisme untuk fungsi normal dari sistem tubuh. Ya, jadi kalau pertumbuhan tadi ada batas usia, ya. Nah, bagaimana setelah usia itu? Yaitu memelihara sel-sel tubuh kita. Fungsi nutrisi adalah sebagai sumber energi yang utama, ya, membangun tubuh, ya, sel-sel tubuh dan melindungi tubuh. Ada yang bisa jelaskan arti melindungi di sini, Yeni Chandra? Apa yang melindungi di ini terkait dengan fungsi nutrisi yang kamu pahami kira-kira apa? Coba. Jangan takut salah, ngomong aja. Mungkin melindungi dari mikroorganisme mungkin ya, Bu. Mikroorganisme patogen boleh, apa lagi? Ya. Misalnya kulit nih. Ya. Kulit kita, ya. Kalau kulit kita nutrisinya jelek, ya, maka akan mudah pecah. Ya. Kulitnya kering, mudah pecah sehingga terjadi apa? Luka. Luka, ketika sudah ada luka maka dia akan menjadi pot di entry masuknya kuman ke dalam tubuh, ya. Jadi dari mulai kulit nih, kulit ini fungsinya salah satunya melindungi, ya. Kemudian di bawah kulit nanti ada lemak, ya. Lemak juga diperlukan untuk bantalan tubuh. Coba kalau tubuh kita nggak ada lemaknya, tulang doang duduk pasti sebentar aja udah sakit tulang semua, ya. Jadi melindungi organ-organ dalam juga, ya. Oke. Tadi melindungi dari mikroorganisme patogen bisa. Pada manusia, nutrisi diperoleh dari hasil pemecahan makanan, ya. Pemecahan sistem pencernaan manusia, ya. Kita dikasih Allah itu apa? Gigi, ya. Gigi kita berfungsi untuk memecah makanan, ya. Yang tadinya sepotong nih Ibu punya pisang goreng, ya. Nih. Ini, ya, kalau Ibu gigit 1 cm, ya, permukaan makanan, di luas permukaan makanan ini 1 cm Ibu gigit, ya. Kemudian Ibu pecah lagi, permukaannya akan menjadi lebih lebar apa lebih sedikit? Akan menjadi lebih lebar, ya. Jadi makanan makin dipecah nih, ya. 1 potong 1 cm dipecah menjadi 2, maka luas permukaannya akan menjadi 2 cm, dipecah lagi menjadi 2, luas permukaan akan menjadi 4 cm dan seterusnya berlipat, ya. Jadi makin banyak luas permukaan makanan yang ada, makin banyak enzim yang berinteraksi terhadap zat nutrisi tersebut, ya. Enzim pengaruh, ya. Enzim sendiri dibentuk dari mana? Dari makanan, ya. Hormon enzim itu dari makanan. Nah, nutrisi sebagai kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, nutrien yang didapat dari pemasukan makanan dan materi sangat dibutuhkan oleh tubuh kita, ya. Contoh tubuh kita, usia sel darah merah contohnya kan usianya 120 hari. Artinya setelah 120 hari harus ganti sel yang baru. Didapat dari mana? Dari nutrisi yang kita makan, ya. Nutrien sangat penting untuk pertumbuhan dan perbaikan jaringan, pemeliharaan, serta fungsi normal dari sel tubuh. Nutrien akan digunakan untuk memproduksi energi berupa ATP untuk seluruh aktivitas tubuh seperti pergerakan otot, transmisi impuls saraf, proses berpikir, produksi panas, ya. Jadi kita beraktivitas semua menggunakan energi. Energi ATP ini diperoleh dari mana?
Siapa tadi yang belum ditanya? Dea belum ditanya ya, Dea. ATP dibentuk dari mana? Dihasilkan oleh apa, Dea? Izin menjawab, Ibu. Hmm? Tadi apa, Ibu? Maaf. ATP. Ini kan di layar tuh lihat ATP. Dihasilkan dari apa? Dari sumber energi yang di semua kegiatan metabolisme di dalam sel. Hasil metabolisme di dalam sel. Di metabolisme apa? Yang di metabolisme apa? Safira, coba. Safira Fatimah. Yang di metabolisme apa, Safira? Sehingga menghasilkan ATP. Ayo, Safira. Ada yang bisa jawab? Apa yang di metabolisme sehingga menghasilkan ATP? Izin menjawab, Ibu. Ya. Makanan, Ibu. Bukan, Bu. Makanan. Apa aja tuh makanannya? Ayo, terdiri dari apa makanan kita? Karbohidrat, protein. Nah, itu ya, karbohidrat, protein, lemak itu di metabolisme dengan bantuan apa? Apa, Risma? Bantuan apa, Risma? Risma Pingkandita. Iya, Ibu, maaf. Tadi pertanyaannya apa ya? Metabolisme karbohidrat, protein, lemak itu dibantu oleh ada yang bisa jawab? Proses metabolismenya dibantu apa? Enzim bukan, Bu? Enzim dan oksigen, jangan lupa. Pelajaran oksigennya lupa lagi ya. Ya, kan semester lalu kita udah bahas oksigen. Oksigen dibutuhkan untuk metabolisme di dalam sel-sel tubuh kita. Yang di metabolisme apa? Nutrisi, nutrien. Ya. Ya, tolong diingat-ingat. Ya. Oksigen sendiri bisa sampai ke sel dibawa oleh siapa? Oleh hemoglobin. Hemoglobin itu bagian dari nutrisi. Ya. Kalau asupan kita akan sedikit kurang, ya kan? Nah, maka akan terjadi anemi. Kalau sudah anemi berarti yang mengangkut oksigen juga sedikit. Yang mengangkut oksigen sedikit, maka proses metabolisme di sel juga akan terganggu sehingga produksi ATP juga akan terganggu. Sehingga pergerakan otot, proses berpikir dan sebagainya juga akan terganggu. Ya, tolong mempelajari lagi fungsi-fungsi tubuh ya. Nutrien dibutuhkan untuk membuat zat-zat penting seperti hormon dan enzim tadi ya. Hormon dan enzim sendiri tadi diperlukan untuk proses pencernaan. Ya. Nah, jadi begitulah dan ini harus dikonsumsi oleh tubuh. Jika tubuh mengalami kekurangan beberapa zat penting, maka akan terjadi ketidakmampuan untuk tumbuh. Misalnya yang sekarang kalau Anda calon tenaga kesehatan tentu harus paham itu yang disebut dengan stunting. Ya, stunting itu dia tidak bisa tumbuh tinggi, dia pendek. Ya, belum lagi masalah gizi lainnya seperti marasmus, kwashiorkor ya pada anak-anak. Kalau kita ngomong tumbuh berarti kita ngomong anak tadi ya, ingat ya. Jangan lansia kok tumbuh. Kalau lansia apa tadi? Pemeliharaan fungsi. Ya. Dan pergantian jaringan. Kalau tumbuh tadi kita ngomongin anak. Nah, penyakit apa yang kaitannya dengan nutrisi pada anak? Ya.
Ya, itu tadi ya yang lagi jadi program pemerintah itu ya stunting. Kemudian masih ada juga ditemukan anak yang malnutrisi seperti marasmus, kwashiorkor, ya, kekurangan protein, kekurangan karbohidrat, dan kekurangan keduanya protein dan karbohidrat. Ya, oke. Fisiologi makanan. Ya, di makanan itu akan diproses tubuh melalui tahapan, ada 5 tahap di sini. Ya, dari mulai ingesti, masuknya makanan, digesti, ya, pemecahan makanan, kemudian diabsorpsi, diserap, kemudian tadi di metabolisme, ya metabolisme terjadi di seluruh sel tubuh manusia. Kemudian diekskresikan hasil pembuangan sisa metabolismenya. Jadi ada 5 tahap, ya. Ingesti, proses masuknya makanan ke dalam tubuh yang terdiri dimulai dari koordinasi otot-otot lengan dan tangan untuk membawa makanan ke mulut. Ya, jadi jangan dianggap sepele nih menyuap, ya, menyuap makanan nih, ya. Saya bisa ngangkat ini makanan, ya, dari piring, ya, menuju mulut saya. Ya, ini butuh koordinasi apa nih? Jari-jari, ya. Gimana sih kameranya nih? Jari saya sempurna, tidak ada kaku, tidak ada apa, masih bisa memegang. Siku saya, kok terang ya? Siku saya ini bisa ditekuk, ya. Nah, suatu saat kadang-kadang saya sangat ngilu di daerah persendian ini, ya, sehingga untuk menggerakkan seperti ini itu nggak mudah. Kalau lagi kumat juga kadang-kadang tangan ini kaku, sakit untuk digerakkan, ya. Bahkan kalau bangun tidur, ya, pada lansia khususnya, ya, yang mengalami hiperkolesterol, yang mengalami peningkatan asam urat dan sebagainya. Ini nih kalau bangun tidur begini nih, dan nggak bisa balik sendiri, harus dibantu tangan kiri begini. Nah, jadi Anda jangan heran nanti di ruangan ada orang yang mengalami tadi, ya, permasalahan dengan sendi-sendi sehingga dia tidak bisa mampu memegang seperti ini, tuh nggak bisa, ya, sehingga dia harus dibantu. Ya. Proses mengunyah itu tadi baru menggerakkan, ya, kemudian masuk ke dalam mulut, mengunyah, memecah, ya, menyederhanakan makanan dari ukuran besar menjadi ukuran yang lebih kecil, tetapi menjadikan luas permukaannya justru lebih lebar, ya, dipecah. Nah, tadi 1 cm jadi 2 cm, 2 cm jadi 4, 4 jadi 8, 8 jadi 16, begitu seterusnya. Ya, penampang permukaan itulah yang akan berinteraksi dengan enzim, ya, mengubah zat-zat yang ada di dalam nutrien tersebut, ya. Melibatkan gigi, kontrol volunter otot-otot mulut. Bila makanan berada pada gigi, gusi, palatung keras, dan lidah, maka akan terjadi refleks mengunyah yang volunter atau disadari, ya, yang diatur oleh sistem saraf pusat. Ya. Kemudian menelan. Nah, merupakan tahap terakhir dari peristiwa ingesti. Menelan, ya, yaitu bergeraknya makanan dari mulut ke esofagus dan masuk ke dalam lambung. Proses ini terjadi secara refleks sebagai akibat adanya penekanan pada bagian faring tadi, ya. Faring itu di belakang, laring di depan, ya. Nah, ketika kita makan, maka makanan akan masuk ke dalam faring dan laring itu epiglotisnya akan menutup, ya. Jadi epiglotis menutup sehingga makanan bisa masuk dengan aman ke lambung, ya, ke esofagus dan lambung. Ya, jadi mulai sejak makanan sudah dikunyah secara adekuat serta refleks ini akan menahan proses respirasi tadi, ya, epiglotisnya menutup. Nah, itu baru ingesti, masuknya makanan, ya, sampai ke lambung. Kemudian di
Proses yang kedua adalah digesti, merupakan rangkaian kegiatan fisik dan kimia pada makanan yang dibawa ke dalam tubuh. Terjadi penyederhanaan zat makanan sehingga dapat diabsorpsi oleh saluran intestinal. Intestinal itu berarti penyerapan tadi di usus halus. Ya. Saluran yang berperan antara lain mulut, faring, nah itu tadi kan Anda suruh menyebutkan. Mulut, faring, esofagus, lambung, usus halus dibagi 3. Duodenum, yeyunum, ileum, kemudian usus besar juga ada ascendent, transversum, dan descendent. Rektum baru anus. Ya. Nanti digesti sampai di usus besar. Proses kimiawi pada digesti. Proses digesti kita mulai dari karbohidrat dulu. Ya. Karbohidrat ya, amilum dipecah menjadi maltosa atau somaltosa oleh enzim tialin yang ada di mulut ya, yang dihasilkan oleh kelenjar ludah. Tadi kelenjar ludah itu ada di belakang ya, di ujung faring ya. Sehingga karbohidrat sampai pada usus halus ya. Jadi ada tialin kemudian dibantu oleh amilase dari pankreas ya. Sehingga karbohidrat bisa sampai ke usus halus sudah menjadi maltosa atau disakarida lainnya atau dalam bentuk SAIM ya, CHYME SAIM. Disakarida sebentar. Ini dalam bentuk laktosa dan sukrosa. Pada bayi biasanya ini yang ada yang mengalami ketidakmampuan untuk mencerna laktosa, makanya diberikan susu low lactose. Ya. Pada bayi tertentu pencernaannya tidak mampu mencerna laktosa, ya, sehingga dia diberikan susu low lactose. Disakarida akan dirubah menjadi monosakarida pada permukaan dinding usus halus, ya, dengan bantuan apa? Bantuan enzim laktase, sakrose, dan maltose. Ya, jadi ada enzim-enzim yang nanti akan mencerna proses digesti ya, di usus halus. Untuk protein, ya protein terjadi perubahan secara kimia mulai dari lambung. Ya, kalau tadi karbohidrat mulai dari mulut, kalau protein mulai dari lambung, di mana protein dirubah menjadi pepton oleh enzim pepsin. Ya, masuk ke duodenum, dirubah menjadi peptida oleh enzim tripsin. Enzim tripsin ini dihasilkan oleh pankreas. Jadi pankreas itu tidak hanya menghasilkan hormon insulin, ya, tapi tadi beberapa enzim yang membantu proses pencernaan, ya, berubah menjadi asam-asam amino. Ya, jadi asam-asam amino inilah yang nanti akan diabsorpsi masuk ke dalam pembuluh darah dan akan diedarkan ke seluruh tubuh. Ya, makanya kalau ada anak tadi contoh ya. Ada anak atau orang dewasa yang mengalami malnutrisi, ya, kekurangan protein, biasanya akan mendapat asupan nutrisi parenteral. Nutrisi parenteral itu nutrisi yang diberikan langsung melalui pembuluh darah. Ya. Nah, nanti Anda bisa akan lihat kalau nanti ke rumah sakit ada misalnya triofusin, ya, nama botolnya. Triofusin isinya apa? Isinya asam amino. Ya. Jadi itu yang sudah bisa langsung masuk ke dalam pembuluh darah itu asam amino. Tadi kita makan apa misalnya daging, ya, telur dan sebagainya, ikan. Nah, itu akan dirubah menjadi asam amino ya melalui proses tadi mulai dari mana? Dari lambung ya oleh pepsin ya, kemudian tripsin ya. Oke, kemudian lemak. Lemak di lambung hanya diemulsikan saja dirubah menjadi asam lemak dan gliserol dengan bantuan enzim lipase dari pankreas juga. Ya, jadi pankreas begitu banyak fungsinya, makanya harus dijaga kesehatannya. Ya. Nah, yang ketiga ya tadi digesti, sekarang masuk ke
absorpsi. Ya, tadi pertama apa? Ingesti, digesti, dan absorpsi. Absorpsi ini adalah proses di mana nutrien yang telah berbentuk paling sederhana diserap oleh usus halus. Ya, nutrien diserap berupa glukosa tadi untuk karbohidrat, asam amino ya untuk protein, dan asam lemak dan gliserol dari lemak, tanpa kecuali vitamin, mineral, dan air juga diserap. Ya. Setelah diserap oleh usus, nutrien akan dilanjutkan ke saluran darah dan getah bening. Kemudian masuk ke hati melalui vena porta. Ya, jadi di sana akan diproses lagi nutrisi itu di hati. Ya, makanya kalau hati kita rusak, ya mengalami sirosis hepatis misalnya, makanya nutrisi ini juga tidak akan dicerna dengan baik, ya makanya pasiennya juga akan kurus, ya karena nutrisinya tidak diproses dengan baik, tidak diserap dengan baik. Nah, tempat-tempat absorpsi nutrisi, ya untuk vitamin yang larut dalam air, asam lemak dan gliserol, natrium, kalsium, besi, dan klorida itu di usus halus bagian atas. Apa tadi? Jejunum yang atas ya. Jejunum apa duodenum? Amelia. Yang atas tadi duodenum apa jejunum, Amelia? Jejunum, Ibu. Apa? Jejunum. Betul nggak Indriani? Izin menjawab, betul Ibu. Jejunum dulu ya, bukan duodenum dulu ya. Izin menjawab Ibu, duodenum dulu, baru jejunum. Kan tadi udah disebutin duodenum, jejunum, ileo. Ya, jadi kalau disebut bagian atas berarti duodenum. Nah, yang monosakarida, asam amino, dan zat lain di usus halus bagian tengah, yeyunum. Garam, empedu, vitamin B12 dan natrium di usus halus bagian bawah atau ileum. Air, hidrogen, natrium di kolon. Nah, kolon itu usus besar. Kalau kita lihat, natrium itu sudah diserap dari bagian atas, bagian tengah, dan bagian bawah. Ya, makanya kenapa pada orang dengan hipertensi harus diet garam. Ya, karena dia akan diserap di 3 tahap. Ya, kalau kita terlalu banyak, akhirnya nanti tekanan darah kita susah turun. Ya, kalau kita tidak diet, dia diserap terus. Nah, kalau air Anda lihat diserapnya di kolon. Ya, makanya kalau kita atau pasien mengeluh, Bu, saya sudah 2 hari nggak buang air besar. Kira-kira kalau ada pasien mengeluh seperti itu, kamu akan memeriksa bagian mana? Fauzia. Tadi kan Ibu udah kasih gambar anatomi pencernaan, ya. Nah, kira-kira kalau ada pasien mengeluh sudah 3 hari nggak buang air besar, maka kamu akan melakukan pemeriksaan fisik di bagian sebelah mana, Fauzia? Siapa bisa jawab? Di bagian usus, Ibu. Izin menjawab, Ibu. Faswah, coba Faswah. Fauzia, Faswah, yuk siapa yang mau jawab? Jangan takut salah ya, jawab aja coba. Izin menjawab, Ibu. Halo, kurang kencang? Di bagian usus, Ibu. Usus mana, Neng? Tadi kan usus ada bagian-bagiannya, kan kasih lihat. Kolon, ini udah jelas di kolon sayang tuh. Air, hidrogen, natrium itu di kolon. Ya, jadi kalau pasien
3 hari misalnya nggak buang air besar, pasti fesesnya akan mengeras. Ya, karena apa? Karena airnya akan diserap terus-menerus di dalam kolon. Nah, kamu bisa raba di bagian inguinal sebelah kiri kalau kamu paham anatomi tadi. Ya, bagian inguinal sebelah kiri, di atas inguinal sebelah kiri. Pasti kamu bisa raba massa yang mengeras di situ. Kenapa mengeras? Karena airnya itu dia makin lama nggak keluar itu feses, maka airnya diserap terus-menerus di kolon. Ya. Sehingga feses akan tambah mengeras. Makin lama makin mengeras. Ya, karena apa? Karena airnya diabsorpsi, diserap di kolon. Nah, yang keempat ya, dari ingesti, digesti, dan absorpsi, yang keempat adalah metabolisme. Ya, tadi metabolisme terjadi di mana? Di seluruh sel tubuh. Ya, merupakan bagian akhir dalam penggunaan makanan di tubuh. Proses ini meliputi semua perubahan kimia yang dialami zat makanan sejak diserap oleh usus hingga dikeluarkan oleh tubuh sebagai sampah. Ya, tadi kan diserap ke dalam pembuluh darah. Tadi kalau karbohidrat bentuknya glukosa, kalau protein asam amino, kalau lemak tadi asam lemak dan gliserol, ya. Nah, itu kemudian dibawa oleh darah tadi ke seluruh tubuh, di sel-sel tubuh kita, kemudian di sel tubuh tadi dioksidasi, ya, proses metabolisme oleh oksigen, ya, dirubah menjadi ATP, dan sisanya akan dibuang lewat mana? Lewat nafas CO2, lewat urin, ya, akan dibuang sisa-sisa metabolismenya. Nah, ini untuk karbohidrat metabolisme, ya. Karbohidrat ini merupakan zat utama penunjang tubuh dalam penyediaan energi yang berbentuk glukosa. Dalam sel, glukosa dirubah menjadi energi dengan perubahan proses oksidasi yang menghasilkan ATP, kalori, dan zat buangan yaitu air dan CO2. Ya, CO2 dibuang tentu lewat nafas, air dibuang lewat urin. Penyimpanan glukosa dalam bentuk glikogen di hati. Nah, tadi ya. Jadi sisanya itu ya yang tidak dipakai akan disimpan dalam bentuk glikogen. Disimpan di mana? Di hati dan di otot. Ya. Glikogen sewaktu-waktu dirubah menjadi glukosa kembali bila tubuh memerlukannya. Ini misalnya ibu nih, ya, ibu cadangannya banyak di hati dan di otot. Tiba-tiba ibu nggak makan, misalnya entah nggak ada makanan, pokoknya tidak ada asupan. Ya, maka karena tubuh kita tetap beraktivitas, maka akan diambillah glikogen yang disimpan di hati, namanya glikogenolisis. Ya. Jadi glikogennya ini dirubah menjadi glukosa kembali. Ya, prosesnya namanya glikogenolisis. Kebalikannya apa tadi? Dari glukosa menjadi glikogen. Ya. Gluconeogenesis. Ya, genesis itu pembentukan, lisis itu pemecahan. Ya. Glikogen akan mensuplai kebutuhan energi bila glukosa sudah tidak memungkinkan lagi, ya sudah tidak ada, dan dapat berjalan hingga 12 jam. Bila glikogen dan glukosa habis di dalam tubuh akan memecah protein, ya. Jadi nggak ada asupan terus-menerus. Ya, kemudian tubuh juga sudah dipakai, yang disimpan di hati dan di otot tadi sudah habis dipakai, ya, untuk dirubah menjadi energi. Maka yang dipecah kemudian adalah protein dan lemak. Ya, protein dan lemak biasanya apa? Otot, ya. Dan lemak habis, makanya nanti tinggal kulit sama tulang. Kalau kita terus-menerus tidak ada asupan nutrisi, ya. Itu ya tahapannya. Yang pertama energi itu karbohidrat, ya. Karbohidrat sudah habis, ya. Karbohidrat tadi bentuknya apa? Glukosa. Sudah habis nih di tubuh kita. Nah, dipecahlah protein. Protein habis, lemak, ya. Sehingga kita tinggal apa? Tinggal kulit sama tulang.
Ya, kenapa kalau Anda lihat orang tuh kurus banget? Ya. Karbohidrat digunakan tubuh untuk energi hampir 60% dari kebutuhan energi secara keseluruhan. Ya, makanya jadi kalau orang-orang yang bekerjanya ya physically harus mengkonsumsi karbohidrat yang cukup banyak karena 60% itu dari karbohidrat. Kebutuhan karbohidrat untuk orang dewasa dengan aktivitas sedang itu 5,5 gram per kilogram berat badan per hari. Makanya kita harus tahu berapa kilogram kita ya karena kebutuhannya nggak sama. Ya, kenapa orang kalau gemuk tuh cenderung makannya banyak? Ini karena kebutuhannya per kilogram berat badan ya. Kecuali dia mau diet itu harus diatur. 1 gram karbohidrat memberikan energi 4 kalori. Proses masuknya glukosa ke intrasel, sel tadi ya, sel tubuh tempat metabolisme sangat dibantu dengan peran insulin yang dihasilkan oleh pankreas. Ya, begitu prosesnya ya. Jadi glukosa ini tidak bisa diproses metabolisme di intrasel kalau tidak ada insulin. Makanan yang mengandung tinggi karbohidrat, padi-padian, roti, susu, buah-buahan, sayuran, dan umbi-umbian. Ya, itu Anda udah belajar di mata kuliah gizi ya, jangan dibuka lagi nanti mata kuliah gizinya. Yang kedua, protein. Ya. Makanan dengan protein akan dikunyah dan masuk ke dalam perut yang mengandung asam klorida dan enzim pepsin tadi ya di lambung. Protein yang masuk ke lambung oleh HCl di lambung akan diturunkan atau dinaikkan pH-nya menjadi 1,5. Bu Yuli, mau kacang hijau? Di mejaku tuh, yang dekat kaca. Dekat kaca ya. Sengaja aku ambilin tadi. Di belakang, meja belakang dekat kaca. Udah. Bentar ya. Oke. Iya. Ya, akan diturunkan atau dinaikkan pH-nya menjadi 1,5. Ya, jadi itu ya. HCl yang diproduksi oleh lambung itu Allah kasih untuk apa? Untuk memproses pemecahan protein, ya. pH-nya akan disesuaikan. Setelah penurunan pH, enzim pepsin akan memecah molekul. Nah, jadi prosesnya HCl dulu, kemudian enzim pepsin ya menjadi rantai polipeptida atau asam amino ya yang kemudian nanti masuk ke usus halus kemudian diserap ya. Dari lambung protein akan masuk ke dalam usus kecil yang memiliki hormon pencernaan yaitu sekretin dan CCK. Asam klorida dari lambung menyebabkan makanan bersifat asam. Asam dapat menyebabkan usus kecil terluka ya. Jadi makanya pH-nya harus sesuai. Jadi pada orang tertentu yang misalnya pasien dengan tipoid ya, pasien tipoid itu biasanya ada luka di usus halusnya ya. Jadi si virus tipoid itu dia merusak permukaan usus halus ya, sehingga pasien dengan tipoid ini harus makan yang lunak, nggak boleh pedas, nggak boleh asam dan seterusnya karena kemungkinan ada usus yang terluka. Sekretin dan CCK ini mendorong pankreas mensekresikan natrium bikarbonat untuk menetralkan sifat asamnya. Itu banyak fungsi pankreas dari tadi disebutkan. Ya, tidak hanya enzim, tidak hanya hormon, tapi juga ada natrium bikarbonat ya untuk menetralkan sifat asam. Natrium bikarbonat kan basa. Ya. Nah, proses pemecahan protein dalam usus kecil disebut dengan proteolisis ya. Jadi kalau pecah ya, istilah memecah itu lisis. Ya. Kalau pembentukan apa tadi? Risma, Mei Risma. Kalau pembentukan apa? Kebalikannya lisis. Ayo, siapa bisa jawab? Kalau memecah tadi lisis ya, jadi glikogenolisis itu memecah glikogen menjadi glukosa. Kalau membentuk apa? Menyusun kembali.
Siapa bisa jawab, Fadilatun? Kalau Rizky Hairul? Vindi? Izin jawab, Ibu. Siska? Genesis bukan, Bu? Nah, tahuan kamu nyimak. Yang lain nggak nyimak tadi. Ya. Coba dengerin baik-baik. Ya. Kalau lisis itu berarti memecah. Ya, kalau membentuk berarti genesis. Gluconeogenesis. Ya, pembentukan glukosa dari berbagai sumber tadi. Ya, termasuk dari protein dan lemak. Itu bisa dirubah. Ya, untuk membentuk glukosa yang sudah habis tadi di tubuh kita. Ya. Proteolisis ini dimulai saat makanan masuk ke usus kecil dan menyentuh enterokinase yang menempel di dinding usus. Ya, perhatikan, di dinding usus ada enterokinase. Kerja enterokinase seperti alarm ya untuk para enzim. Siapa para enzim? Yaitu enzim tripsin dan enzim kemotripsin. Ya, kita kan yang ngomong nutrisi nih ya. Jadi nutrisi itu mau ngomong Mandan harus belajar tentang enzim ya dalam pencernaan. Nah, jadi enterokinase membangunkan enzim tripsin yang tertidur dan mengaktifkannya. Enzim tripsin yang sudah aktif juga ikut membangunkan temannya, yaitu enzim kemotripsin. Setelah enzim aktif, maka pemecahan protein kembali berlangsung oleh enzim kemotripsin, tripsin, dan erepsin, serta peptidase yang bertugas memecah molekul kompleks protein menjadi asam amino. Ya, jadi prosesnya untuk bisa menjadi asam amino tadi ya dari lambung itu ada pepsin. Ya, setelah masuk ke usus halus nih tadi ada enterokinase. Ya, kemudian enterokinase membangunkan tripsin, tripsin membangunkan kemotripsin, ya, erepsin dan juga peptidase. Ya, setelah metabolisme protein selesai, asam amino akan dikirim ke hati melalui aliran darah apa tadi vena porta untuk kemudian digunakan dalam metabolisme karbohidrat. Bah, dengerin baik-baik, digunakan dalam metabolisme karbohidrat. Jadi ternyata ya untuk metabolisme karbohidrat juga dibutuhkan asam amino. Makanya kita nggak boleh makan hanya karbohidrat saja. Ya, kalau kamu makan karbohidrat saja juga lemes. Ya, karena proses metabolismenya tidak sempurna karena tidak ada yang membantu yaitu asam amino. Asam amino tadi diperoleh dari protein yang kita makan. Ya. Asam amino digunakan untuk membentuk protein yang akan membantu pada metabolisme karbohidrat. Asam amino ini membantu proses metabolisme glukosa untuk menghasilkan energi. Tanpa adanya asam-asam amino tersebut, pembuatan energi untuk tubuh tidak terjadi atau terganggu. Ya, ada tapi sedikit. Ya, jelas ya. Nah, masuk ke metabolisme lemak. Kita masih sampai tahap metabolisme ya. Tadi kan ingesti, digesti, absorpsi, metabolisme. Ini kita masih ngomongin metabolisme. Lemak merupakan sumber energi yang paling produktif, di mana 1 gram lemak menghasilkan 9 kalori. Kalau karbohidrat kan tadi 4 kalori ya. Merupakan kelengkapan makanan yang penting sebagai wahana berbagai vitamin yang larut dalam lemak. Kira-kira vitamin apa yang larut dalam lemak? Novia, coba Novia. Vitamin apa yang larut dalam lemak? Ada yang bisa jawab? Vitamin apa? Izin jawab, Ibu. Vitamin A, D sama ADE sama.
Ya, vitamin A, D, E, dan K. Ya. Jadi, kenapa kita tetap harus mengkonsumsi lemak? Ya, jadi jangan diet no lemak. Oh, nggak bisa. Tubuh ini butuh. Ya, karena di sana ada vitamin A, D, E, dan K ya yang akan membantu ya bagaimana tubuh kita butuh vitamin A, D, E, dan K ya yang bisa dibantu dengan adanya lemak. Dan pemegang andil penting yang membuat makanan terasa enak. Ya, itu lemak, maksudnya lemak itu ya hewan tadi ya. Kalau sop kan biasanya dikasih yang ada sedikit lemak ya biar gurih. Lemak terkontribusi dalam kulit terutama pada kelenjar adiposa dan folikel rambut. Ya, lemak mungkin ada di antara kalian nggak yang kurus banget ya. Tadi saya habis senam ya, ada dosen fisioterapi tadi. Kan kita suruh saling memijit ya. Nah dia begitu memijit saya terasa kan lemak saya banyak. Begitu saya mijit dia apa? Kulit sama tulang. Ya. Tidak ada lemak yang bisa saya pegang. Ya, tidak ada otot yang bisa saya pegang. Benar-benar kulit sama tulang. Ya. Mungkin nanti kalau Anda lihat di rumah sakit ya, pasien-pasien anak yang malnutrisi, ya Anda akan temuin tuh. Benar-benar kurus, benar-benar kulit sama tulang. Pasien-pasien TB juga banyak ya, pasien dewasa TB juga banyak yang kondisinya kurus seperti itu. Pasien-pasien CA juga banyak ya, yang kondisi kulit sama tulang. Pada bayi, ya, Anda pernah dengar BPLR, berat badan lahir rendah? Pernah dengar? Ya, bayi-bayi yang di bawah 2.500 gram. Ya, itu biasanya bayi ini lahir di trimester ketiga. Ya, jadi usia kalau normal kan 9 bulan 10 hari atau sekitar 40 minggu. Nah, bayi-bayi ini misalnya lahir di usia kehamilan 37 minggu. Ya, sehingga apa yang terjadi? Ya, lemak subkutannya itu tidak ada. Karena apa? Karena lemak subkutan atau brown fat ya, istilahnya brown fat ya, lemak coklat ya. Brown fat ini dibentuk ya saat trimester ketiga kehamilan. Nah, baru mau dibentuk bayi ini tuh baru keluar ya. Sehingga lemak subkutannya tidak ada dan bayi-bayi ini tentu tidak mampu bertahan ya karena tidak ada lemak tadi, dia tidak mampu bertahan dengan udara lingkungan ya, sehingga dia harus dimasukkan ke dalam inkubator ya supaya tetap hangat atau tidak mengalami hipotermia ya. Jadi Anda yang kurus-kurus cenderung akan mudah hipotermia ya karena tidak punya pelindung terhadap perubahan cuaca. Jadi lemak ini berfungsi. Ya. Hanya memang tidak boleh berlebihan. Kalau berlebihan bisa apa yang bahaya, misalnya pelemakan hati ya. Itu kayak saya ini sebenarnya resiko karena udah gemuk, udah ada riwayat hipertensi, ya, hiperkolesterol, maka kemungkinan akan terjadi perlemakan hati. Nah, itu kalau berlebihan. Ya, jadi kurang nggak boleh, berlebih juga nggak boleh. Ya, ada takarannya sesuai usia dan berat badan dan juga aktivitas. Ya, kandungan lemak dalam subkustis tadi ya sangat membantu tubuh dalam mengatur temperatur tadi ya. BPLR tadi tidak mampu mengatasi suhu lingkungan karena dia tidak punya lemak subkutis atau subkutan. Lemak juga berfungsi untuk mencegah organ dalam injuri ya. Jadi lemak ini menjadi bantalan organ-organ tubuh kita, jantung, paru dan seterusnya ya. Semuanya dilindungi oleh lemak. Bila tidak digunakan untuk energi, lemak akan terus disimpan dalam tubuh sehingga dapat meningkatkan berat badan ya. Kebutuhan lemak untuk orang dewasa dengan aktivitas sedang 1,5 gram per kilogram berat badan per hari. Jadi memang kebutuhan individu tidak sama tergantung berat badan. Nah, lemak itu ada lemak tak jenuh, ada lemak jenuh ya.
Lemak tak jenuh dapat dengan mudah bergabung dengan molekul lain atau membentuk struktur lain. HDL, high density lipid, mudah dimetabolisme oleh hati. Ini yang aman ya. Lemak jenuh tidak mudah bergabung dengan molekul lain ya. Low density lipid, sukar dimetabolisme menjadi zat lain. Kolesterol merupakan satu bentuk lemak jenuh, diperlukan untuk melengkapi cairan empedu. Diperlukan artinya tetap harus ada, yang tidak boleh tadi yang berlebih kolesterol untuk pencernaan lemak tadi ya. Juga sebagai bahan dasar beberapa jenis hormon steroid. Jadi lemak itu tetap diperlukan. Dan makanya ada orang pernah ada dokter yang menyampaikan kenapa ibu-ibu yang menopause itu sebaiknya punya lemak. Ya, akan membantu hormon, ya, keterbatasan hormon tadi akan membantu. Ya. Kemudian kolesterol ya, kolesterol secara umum kan nilai normalnya 200. Ya, jadi maksudnya ambang atasnya 200. Kalau sudah di atas 200 berarti sudah warning. Ya. Misalnya 200 berapa ya? Kayak saya itu rata-rata 230 seringnya. Ya, itu sudah harus minum obat. Ya, karena kan normalnya di bawah 200. Ya. Dan itu akan sakit-sakitan nih, sakit di tengkuk sini, sakit di telapak kaki, sakit di sendi-sendi itu bisa karena kolesterol tinggi. Ya. Cuman sekarang ada sudah lama sih sudah teman saya ada sudah 5 tahun lebih ikut yang namanya diet ketofastosis. Yang mungkin Anda nanti bisa cari ya, diet ketofastosis kalau nggak salah namanya. Ya, di mana dietnya itu nggak boleh ada karbohidrat sama sekali. Ya, jadi dia makan hanya lauk-lauk saja, ya, ikan, daging dan seterusnya. Sayur dan seterusnya. Pokoknya tidak ada boleh yang tepung-tepungan yang mengandung glukosa. Ya. Nah, sehingga apa yang terjadi? Yang terjadi kolesterolnya itu bisa sampai 400, tapi katanya tidak masalah kolesterolnya 400. Ya. Justru yang keluhan-keluhan sakit selama ini enggak ada, yang tadinya perutnya buncit sekarang perutnya udah rata. Ya. Meskipun menurut saya itu orangnya cenderung keriput. Tidak mengkonsumsi karbohidrat, cenderung kelihatan lebih tua, tetapi dia bilang badan terasa lebih enak, padahal kolesterol 400. Sudah 5 tahun nggak masalah kolesterolnya 400. Sedangkan saya saat ini kalau kolesterolnya sudah 230, sudah pasti akan vertigo dan sebagainya. Ya, nah dengerin baik-baik. Yang namanya ya, resiko hipertensi, hiperkolesterol, resiko stroke itu tidak hanya orang tua. Ya, kemarin calon mantu saya itu perawat di Rumah Sakit Hasan Sadikin, alumni Unpad. Itu masuk rumah sakit dengan keluhan vertigo. Setelah di CT scan ternyata ada stroke di vertebra. Ya. Nah, jadi apa? Jadi pola makan, ya, pola istirahat itu harus diatur dari sejak muda, sejak usia-usia kalian tuh, ya. Dengerin baik-baik. Anda ini kan calon-calon petugas kesehatan, ya. Jadi Anda harus bisa menerapkan ke diri sendiri, ya. Jangan sampai kayak saya terutama, saya ini kan punya keturunan hipertensi. Hampir seluruh keluarga ibu saya itu stroke. Meninggalnya stroke, hampir semuanya yang sudah meninggal itu stroke. Ya. Artinya saya punya resiko. Dan memang saat ini kondisi saya sudah minum obat hipertensi sejak tahun 2017. Ya, sudah 5 tahunan saya minum obat amlodipin. Ya, memang masih